Kalau ada pertanyaan itu tolong teman-teman itu tulis di kolom chat ya, atau untuk nanti ditanyakan gitu. Oke. Oke, itu tentang tujuan perkawinan gereja Katolik, lalu saja sebuah perkawinan, lalu sekarang kita melihat halangan-halangan perkawinan Katolik gitu. Nah, di depan tadi kita sudah bicarakan tentang itu ada ikatan hukum, maka sekarang kita mulai bicara tentang itu. Oke, halangan nikah dari hukum ilahi itu kanon 1084. Jadi impotensi permanen itu adalah halangan untuk menikah. Jadi impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah sifatnya mutlak, entah relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri. Oke, maksudnya gini. Jadi seseorang yang sejak lahir dia impoten, burungnya tidak pernah berdiri, itu tidak boleh nikah. Atau cewek dari awal, sejak ia lahir sampai itu dia menikah, itu dia punya genitalnya tidak pernah terbuka, itu tidak boleh nikah. Oke, bahasa Indonesianya itu yang saya tidak tahu istilah khususnya. Oke, untuk cowok kan itu selalu disebut itu impotensi, itu semua orang tahu bahwa itu burungnya itu tidak bisa berdiri gitu. Nah, itu tahu. Tapi cewek bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kalau bahasa lain saya tahu gitu. Tapi yang intinya impotensi itu perempuan itu tidak bisa menerima penetrasi. Jadi genitalnya itu tidak bisa terbuka untuk menerima penetrasi. Yang itu tidak boleh menikah itu sejak awal. Itu menurut hukum gereja Katolik itu tidak boleh gitu. Nah, mudah-mudahan di sini semua itu kan terbebaskan dari itu semuanya joker dan semuanya itu queen untuk itu gitu kan. Oke. Yang kedua itu masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Orang yang sudah menikah itu tidak boleh menikah lagi dalam gereja Katolik itu sejauh itu ikatan itu belum bebas gitu. Oke, sebuah ikatan pernikahan sebelumnya itu menjadi bebas karena apa? Satu, karena pasangannya meninggal karena alamiah, sakit, penyakit, atau kecelakaan. Bukan karena dibunuh atau bukan karena pasangannya mengakhiri hidupnya untuk dia menikah lagi. Oke, jadi masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi semua perkawinan yang sudah dilakukan itu mesti diselesaikan dulu supaya situasi dan posisinya jelas bahwa orang itu bebas untuk menikah lagi. Lalu yang ketiga yakni orang Katolik yang sudah dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis itu menjadi terhalang. Maka supaya orang yang bukan Katolik atau orang dari gereja lain bisa menikah secara sakramental dalam gereja Katolik, maka butuh proses yang namanya dispensasi atau butuh izin. Izin yang diberikan oleh ordinaris wilayah, itu oleh uskup sendiri. Oke, yang keempat, halangan nikah dari hukum gereja ini, itu umur. Itu gereja membataskan umur untuk boleh menikah dalam gerejanya. Misalnya untuk gereja Katolik, dalam kitab hukum kanonik berlaku seluruh dunia, untuk wilayah itu Eropa, itu mereka menentukan kitab hukum ini menentukan umurnya itu untuk cewek 14 tahun dan untuk cowok itu 16 tahun. Karena pertimbangannya secara biologis mereka sudah bisa itu melakukan itu, dan secara psikospiritual dan psikoemosional orang sudah bisa bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tetapi gereja Indonesia mengambil itu keputusan tersendiri dengan usia yang lebih tinggi, yakni umur 21 tahun. Oke, walaupun hukum sipil Indonesia mengatakan orang yang sudah 17 tahun ke atas itu boleh menikah, tetapi gereja Katolik itu mengambil usia 21 tahun ke atas. Lalu bagaimana orang yang belum mencapai usia 21 tahun, misalnya 20 tahun, 19 atau 18 tahun, itu mereka butuh itu izin khusus, dispensasi khusus untuk menerima pemberkatan dalam gereja Katolik di wilayah Indonesia. Lalu yang kelima, beda agama. Beda agama itu tidak bisa gitu dalam perkawinan Katolik, itu halangan. Maka apa yang harus dia buat supaya bisa menikah dalam gereja Katolik? Yakni permohonan dispensasi atau izin dari itu gereja yang diberikan oleh uskup. Lalu yang berikutnya, masih ada hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Artinya tidak boleh menikah itu dengan orang tua sendiri atau dengan saudara-saudari anak sendiri, itu tidak boleh. Lalu yang berikut,
masih ada hubungan darah garis menyamping sampai tingkat keempat atau inklusif. Oke, artinya tidak boleh menikah dengan sepupu. Oke, anak paman, anak om, itu tidak boleh gitu. Nah, memang sebelumnya itu di Asia umumnya dan di wilayah Indonesia beberapa budaya itu pernikahan yang sangat dianjurkan dan top punya, yakni pernikahan dengan anak om gitu. Paling kurang itu ada kuat di budaya Batak, di beberapa di wilayah Flores misalnya atau wilayah lain lagi gitu. Tapi sekarang gereja Katolik itu sudah sangat kuat dan menanamkan dasar yang kuat dan memberi pemberitahuan untuk ini, untuk umat-umat, sehingga itu mulai berkurang dan itu sudah bisa dilakukan. Nah, lalu yang berikutnya itu ada hubungan semenda garis lurus. Lalu ada hubungan legal yang timbul dari adopsi dari garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menikah dengan anak yang diadopsi, saudara-saudari yang diadopsi itu tidak boleh gitu. Lalu halangan hukum lainnya itu tabisan suci. Imam tidak boleh menikah gitu, itu halangannya karena itu tabisan suci. Lalu kaul-kaul publik kemurnian dalam tarekat religius. Jadi orang yang membiara itu tidak boleh menikah. Itu sudah diatur dalam kitab hukum kanon tadi dan juga dalam setiap konstitusi atau anggaran dasar itu setiap biara atau tarekat religius gitu. Jadi yang berikutnya itu orang yang diculik atau ditahan. Jadi tidak bisa menikah, misalnya saya mau menikah dengan si A, lalu si A tidak mau, lalu saya culik atau menahannya supaya dia bisa menikah dengan saya, itu tidak boleh gitu. Lalu membunuh pasangan sendiri atau pasangan orang lain untuk kemudian menikah dengan orang itu tidak boleh. Karena salah satu alasan untuk orang boleh menikah tadi dengan kemauan bebas. Jadi bebas dari ikatan hukum itu dengan kehendak sendiri, kemauan bebas dan tidak dipaksakan oleh pihak lain. Lalu mereka yang mencoba menikah dengan bekerja sama fisik atau moral itu telah menyebabkan kematian salah satu dari pasangan itu. Jadi tidak boleh dengan intimidasi pasangan orang lain supaya pasangannya bisa menikah dengan kita, itu tidak boleh gitu. Itu halangan menikah dalam gereja Katolik itu ada paling kurang ada 14 ini gitu. 13 sebenarnya ini disatukan gitu. Oke, kita lanjutkan. Cacatnya sebuah kesepakatan pernikahan. Kitab Hukum Kanonik nomor 1095. Jadi sebuah kesepakatan pernikahan itu menjadi tidak berlaku. Itu untuk orang yang kurang menggunakan akal budi yang memadai. Jadi orang yang ada kurang-kurangnya atau yang dalam tanda petik itu tidak bisa menggunakan rasionya dengan baik, itu tidak boleh menikah dalam gereja Katolik. Yang menderita cacat berat dalam penilaian diskresi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik. Tidak mengetahui atau tidak bisa memutuskan mana hak-hak dan mana kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga itu tidak boleh menikah dalam gereja Katolik. Misalnya orang menikah tetapi tidak mau tidur bersama sebagai suami istri. Ada yang begitu dan kemudian itu baru orang kasih tahu dan mengeluh dan tidak boleh. Dia bilang, batas, taruh gelas di tengahnya. Kalau gelas ini tumpahnya ke kiri berarti engkau yang salah. Kalau tumpahnya ke kanan bahwa engkau yang salah. Tidak boleh saling sentuh. Itu tidak boleh. Suami istri itu dalam kehidupan saling menyerahkan diri. Termasuk dalam kehidupan ranjang itu hubungan intim suami dan istri. Lalu yang berikut, yang karena alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Oke, kewajiban-kewajiban itu yakni itu saling membahagiakan satu sama lain, itu kewajiban. Maka untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dan rumah tangga itu tanggung jawab dari semua pihak yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu, suami dan istri itu. Oke. Lalu yang berikut tentang kesepakatan perkawinan. Jadi kedua mempelai mengetahui bahwa perkawinan adalah persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah kepada kelahiran anak dengan kerjasama seksual. Oke, itu dalam hukum kanon 1096.1. Lalu yang berikut itu kekeliruan mengenai diri orang. Jadi kita harus tahu bahwa kita menikah dengan siapa gitu. Karena dalam konteks tertentu
orang itu bisa menikah apalagi dengan sistem dulu itu dijodohkan. Dijodohkan dengan anak dari keluarga yang lain yang kita rasa cocok, itu orang tua menjodohkan. Jadi anak mesti memastikan, yang mau menikah mesti pastikan yang mau menikah itu yang mana gitu. Karena waktu dijodohkan itu ada orang cerita bahwa mereka sebenarnya mau menikah dengan yang adiknya. Tetapi ternyata waktu hari pernikahan yang muncul adalah si kakaknya. Itu tidak bisa ditolak lagi gitu, karena acara adat semua itu, mahar pernikahan sudah dibayar semua gitu. Terjadi maka pernikahan itu terjadi. Sebenarnya itu tidak boleh dalam gereja Katolik, itu cacat gitu. Cacat hukum, dan itu batal demi hukum karena itu salah. Maka kita harus mengenal diri orang itu secara benar. Tertipu untuk mengadakan kesepakatan atau yang menurut hakikatnya sendiri dapat mengacaukan persekutuan hidup perkawinan. Tertipu dalam kesepakatan. Misalnya dia bilang, oke, saya mau menikahmu sampai maut memisahkan. Tidak ada syarat di dalamnya. Ternyata sesudah itu dia membuat syarat gitu. Syaratnya itu kalau sesudah menikah misalnya itu harus ada Ferrari sesudah kita menikah 5 tahun. Sesudah 5 tahun tidak menikah, sepeda ontel pun, sepeda dayung pun nggak ada gitu. Akhirnya mereka cerai karena itu. Yang begini tidak boleh. Tidak pernah boleh dalam pernikahan Katolik itu ada syarat untuk waktu yang akan datang. Tidak pernah boleh ada syarat untuk waktu yang akan datang gitu. Tidak pernah boleh. Lalu yang berikut dengan syarat mengenai suatu yang akan datang. Oke, ini sudah disampaikan. Karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari pihak luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu, seorang terpaksa memilih perkawinan. Ini juga cacat gitu. Tidak boleh kita menakut-nakuti orang, supaya orang itu mau menikah dengan kita, atau mau menikah dengan orang tertentu gitu. Itu tidak boleh. Jadi, yang boleh menikah dalam gereja Katolik itu adalah orang yang bebas dari segala ketakutan dan paksaan. Jadi waktu pernikahan itu mestinya mempelai hadir secara bersamaan, sendiri atau diwakili oleh orang yang dikuasakan. Karena dalam ini kitab hukum gereja itu ada namanya pernikahan yang diwakili gitu, tetapi itu ditunjuk oleh pasangan yang akan menikah, terutama dalam situasi perang gitu, atau dalam situasi yang sangat khusus di saat pasangannya itu lagi ada di tempat yang sangat jauh dan tidak bisa kembali untuk itu. Tapi pernikahan itu harus dilakukan, maka boleh diwakili. Tetapi orang yang diwakili itu mesti orang yang benar-benar itu ditunjuk oleh pasangan itu sendiri. Jadi kesepakatan perkawinan harus dinyatakan dengan kata-kata. Maksudnya harus diungkapkan secara jelas, terutama nanti dalam tata perayaan pernikahan itu. Jadi tetapi jika tidak dapat berbicara dengan tanda-tanda yang senilai. Teman saya pernah satu kali dia itu di wilayah pedesaan dihubungi orang untuk mempersiapkan pernikahan, dan mereka menikah, dan yang mau menikah ini 2 orang bisu. Dan teman saya tidak tahu bagaimana bahasa isyaratnya untuk menanyakan itu tentang kesepakatan atau kesediaan itu pasangan itu untuk menikah gitu. Jadi dia anggap saja bahwa bahasa isyarat yang dia pakai itu untuk meyakinkan mereka bahwa mereka mau menikah gitu. Karena tanya orang bagaimana caranya bertanya untuk pasangan yang bisu ini gitu dengan bahasa isyarat, dan di kampung itu tidak ada juga yang tahu. Akhirnya teman ini dia cerita waktu dia tanyakan mereka untuk menikah dengan lalu mereka angguk gitu. Ternyata benar juga gitu. Tetapi itu dugaan, tidak tahu, mesti dengan bahasa isyarat yang baik. Itu contoh yang teman itu berikan, dan keluarga itu masih langgeng sampai sekarang gitu. Sudah dikaruniai itu 3 anak kalau saya tidak salah gitu. Itu contohnya. Lalu perkawinan sakramental. Ingat tadi yang teman-teman itu jawab gitu di pertanyaan tadi gitu ya. Dan itu sudah ada jawabannya sebelumnya, dan itu masih kita akan lanjutkan tentang itu perkawinan sakramental. Perkawinan sakramental itu antara orang Katolik yang sudah menerima sakramen inisiasi paling kurang. Itu inisiasi itu sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Jadi perkawinan sakramental itu adalah perkawinan antara orang Katolik. Seorang disebut Katolik kalau dia sudah dibaptis. Dan untuk menerima sakramen lainnya, bagus kalau orang itu sudah menerima sakramen ekaristi dan sakramen krisma, menerima sakramen inisiasi.
Nah, ini sakramen dasar yang diterima oleh seseorang sebelum menerima sakramen lainnya, itu sakramen inisiasi. Jadi sakramen perkawinan Katolik itu antara orang Katolik, laki-laki dan perempuan dewasa dalam gereja Katolik yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Ekaristi dan sudah menerima Krisma. Oke. Lalu itu disebut sakramental juga kalau antara orang Katolik dengan yang beda gereja sesudah mendapat izin atau dispensasi. Antara orang Katolik dengan yang beda agama sesudah mendapat dispensasi. Antara orang Katolik dengan yang tidak beragama sesudah mendapat dispensasi. Oke, jadi yang otomatis disebut perkawinan sakramental itu adalah hanya untuk orang Katolik, laki-laki dan perempuan yang dewasa yang sudah menerima sakramen baptis, lalu Ekaristi dan Krisma. Oke, jelas ya sampai di situ. Oke. Jadi sebelum perkawinan Katolik, orang mestinya harus saling mengenal dengan baik. Jadi perkenalan mereka itu adalah sebuah yang dituntut dan harusnya itu dalam proses yang cukup lama supaya bisa mengenal sisi positif dan negatif dari pasangan. Lalu setiap pasangan membina komunikasi yang baik untuk membantu memahami pasangan. Jadi perlu waktu untuk saling mengenal, berpacaran, bertunangan, sebelum memutuskan untuk menikah. Dan mengenal aturan gereja dan budaya setempat tentang yang boleh dan tidak boleh. Maka teman itu masih punya waktu untuk menentukan bagaimana pernikahanmu. Apakah itu seperti yang sekarang ini, atau kalau katakan, kawan kita sampai di sini, masih ada kesempatan untuk sampaikan itu. Oke. Yang berikutnya, tentang perkawinan sakramental ini, itu untuk setiap sakramental itu ada forma dan materi. Oke, setiap sakramen dalam gereja Katolik itu ada forma dan materi. Oke, jadi sakramen itu adalah simbol, tanda yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan menerimanya. Oke, dalam konteks ini sakramen perkawinan itu formanya itu kata dan tindakan yang kelihatan. Jadi kesepakatan kedua mempelai untuk saling menerimakan janji pernikahan itulah formanya. Jadi dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah. Itu pastor, paroki, oleh imam atau diakon yang mendapat itu fakultas untuk itu. Dan di hadapan dua orang saksi. Jadi ini penting ini. Lalu materinya itu mereka saling menerimakan janji. Mereka saling menerimakan janji, kesepakatan itu. Di saat mereka nanti katakan atau di saat teman-teman nanti katakan, saya itu A menerima engkau B sebagai istri saya dalam untung dan malang, sehat dan sakit sampai maut memisahkan gitu. Oke. Lalu sedikit kita lihat itu tentang moral perkawinan Katolik gitu. Jadi moral perkawinan Katolik itu berbicara tentang yang baik buruk, boleh tidaknya seseorang melakukan sesuatu dalam kehidupan setiap hari. Itu tentang pola tingkah laku. Jadi perkawinan sudah kita dengar tadi, yaitu persekutuan cinta antara suami dan istri, antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa. Persekutuan itu didasarkan atas kemauan bebas tanpa paksaan dan tanpa syarat-syarat tertentu. Hanya ada satu syarat mutlak dalam perkawinan Katolik, yaitu saling mencintai dengan tulus. Bukan harta gonogini dari orang tua atau macam-macam, tetapi hanya cinta yang tulus gitu. Oke. Dan berhubungan dengan ini, moral perkawinan Katolik itu dalam gereja Katolik itu tidak disetujui atau tidak diakui adanya itu abortus, itu aborsi. Itu nanti mungkin teman-teman akan sudah melihat atau dengar itu di topik tentang seksualitas nanti. Jadi tidak boleh itu ada aborsi gitu, menggugurkan, karena yang boleh mengakhiri hidup manusia itu hanya Allah sendiri. Oke, jadi abortus provocatus yang disengajakan itu dilarang oleh gereja Katolik gitu. Hanya dalam persetujuan medis karena ada sesuatu pertimbangan untuk menyelamatkan satu dari dua, maka gereja Katolik itu memberikan izin khusus untuk itu gitu. Misalnya seorang ibu lagi hamil itu, lalu karena mengalami situasi khusus, lalu dokter menyampaikan gini,
Kalau tidak dilakukan itu satu, maka dua-duanya akan meninggal gitu. Maka gereja mengizinkan untuk menyelamatkan kehidupan. Maka menyelamatkan satu dari dua gitu. Itu contoh kasus yang jarang dialami. Oke. Jadi setiap keluarga itu adalah gereja mini. Jadi setiap rumah tangga itu adalah gereja mini. Maka sejak awal pernikahanmu, hendaknya suami dan istri itu menjadi sebuah gereja kecil dalam kehidupan setiap hari. Dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus dibiasakan tentang nilai-nilai kekatolikan. Oke, jadi norma gereja tentang perkawinan, gereja hanya menganut sistem monogami.